Jadi buat yang belum tahu, Idul Adha itu adalah hari raya dalam agama Islam yang memperingati peristiwa kurban, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya Idul Adha ini diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dan juga disebut dengan hari raya haji, di mana umat muslim di seluruh dunia menunaikan ibadah haji dan melaksanakan wukuf di Arafah. Terus selanjutnya, adanya hari raya Idul Adha ini juga memiliki makna sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Jadi berkurban itu kan memiliki hukum sunnah yang sangat dianjurkan untuk orang yang berkecukupan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan. Halo teman-teman milenial, akhirnya kita berjumpa lagi pastinya di Items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa, aku Putri Andriana selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani kalian sambil menjalankan aktivitas. Tapi sebelum memulai episode hari ini, aku mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah buat teman-teman yang merayakan. Dan karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, pastinya tema hari ini juga akan membahas tentang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin yang tidak merayakan tapi ingin tahu sebenarnya Idul Adha itu seperti apa sih, kalian harus banget nonton episode kali ini sampai ke segmen akhir. Jadi buat yang belum tahu, Idul Adha itu adalah hari raya dalam agama Islam yang memperingati peristiwa kurban, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagai bentuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengganti Nabi Ismail dengan domba. Dan untuk memperingati peristiwa ini, maka hewan ternaklah yang disembelih untuk menjadi kurban di setiap tahunnya, teman-teman. Jadi itu yang menjadi latar belakang dari Hari Raya Idul Adha. Dan Hari Raya Idul Adha ini diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dan juga disebut dengan Hari Raya Haji, di mana umat muslim di seluruh dunia menunaikan ibadah haji dan melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, bagi umat muslim yang belum mampu untuk mengerjakan ibadah haji, maka diberi kesempatan untuk berkurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban ketika Idul Adha memiliki hukum sunnah muakkad, yaitu hukum sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah ini sejak disyariatkan hingga Nabi meninggal dunia. Dan pada hakikatnya menyembelih hewan ketika Idul Adha adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhoannya. Namun, dari segi sosial hal tersebut memiliki tujuan agar bisa turut membahagiakan saudara kita yang kurang beruntung di hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha ini juga pastinya memberikan makna bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan Idul Adha memberikan banyak makna dari sejarah yang sudah kita ketahui bersama. Nah, makna yang dapat kita ambil dari raya Idul Adha itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Yang pertama, dengan merayakan Hari Raya Idul Adha itu mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menghadapi berbagai cobaan. Hal tersebut tercerminkan dalam sikap Nabi Ismail alaihissalam yang ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya sendiri yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada keluh kesah ataupun penolakan yang diutarakan karena memang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dari situ bisa mencerminkan bahwa kita diajarkan untuk rasa ikhlas dalam segala cobaan yang ada. Terus yang kedua, itu semua butuh pengorbanan. Jadi makna yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Adha bahwa semua butuh pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kita harus rela untuk berkorban. Dan hal ini ditunjukkan oleh sikap Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna selanjutnya juga sebagai pengingat bahwa segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita yakini dalam kehidupan, di mana segala sesuatu itu merupakan milik Allah. Bahkan harta dan benda juga hanya titipan Allah
sementara yang diberikan ke kita untuk hambanya supaya kita bisa menjaga dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Dan dengan adanya Idul Adha itu diharapkan kita bisa menyadari bahwa segala yang ada di langit maupun bumi itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya makna lainnya yaitu mengajarkan kita taat kepada orang tua. Jadi saat mendengar ayahnya Nabi Ibrahim bahwa ia harus disembelih, Nabi Ismail alaihissalam sama sekali tidak menolaknya. Justru Nabi Ismail itu meyakinkan keteguhannya bahwa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya dalam hal berkurban, tapi juga taat pada perintah orang tua dalam berbagai hal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang juga wajib dilaksanakan. Terus makna selanjutnya juga mengajarkan kita silaturahmi, karena Hari Raya Idul Adha ini kan kadang-kadang juga menjadi momen di mana dapat berkumpul dengan keluarga besar maupun tetangga di rumah. Nah, hal tersebut yang sudah menjadi tradisi yang pasti langsung merekatkan tali silaturahmi. Kadang-kadang kalau misalnya tidak dipaksakan ada hari raya besar, itu belum tentu kita tuh peduli untuk ngumpul dengan keluarga maupun tetangga. Jadi kadang-kadang dengan adanya hari besar ini, salah satunya Hari Raya Idul Adha, itu mau tidak mau memaksakan kita untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Terus selanjutnya, adanya Hari Raya Idul Adha ini juga memiliki makna sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Jadi berkurban itu kan memiliki hukum sunnah yang sangat dianjurkan untuk orang yang berkecukupan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan. Selain itu, Idul Adha juga mengajak umat Islam agar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Makna selanjutnya lagi juga mengajarkan empati terhadap sesama. Jadi selain untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, Idul Adha juga membuat rasa kepedulian terhadap sesama. Jika dalam ekonomi yang mampu bisa melakukan kurban, dan juga dengan dimaksudkan untuk kita bisa menyisihkan sebagian harta untuk berbuat kebaikan dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Tadi kita sudah membahas makna dari Hari Raya Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kita akan membahas mengenai aturan dalam berkurban. Jadi dalam berkurban juga teman-teman perlu tahu nih, tidak hanya sembarang kita membeli kambing atau sapi kemudian menyembelihnya, tapi juga ada berbagai aturan yang harus diikuti. Yang pertama, jenis hewannya. Jadi hewan untuk kurban itu harus memenuhi persyaratan, yaitu merupakan hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, atau domba. Dan hewan yang ingin disembelih juga harus sudah cukup umur, yaitu kalau misalnya kambing minimal sudah berumur 1 tahun atau lebih, sapi minimal berumur 2 tahun, unta minimal berumur 5 tahun, dan juga kondisi fisik hewannya harus dalam masa yang prima, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak pincang, dan tidak buta. Dan ini juga menjadi tanggung jawab dari yang penjual hewan kurban ya. Jadi mereka harus memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang dijual itu memiliki kondisi yang memenuhi kriteria tadi. Terus selanjutnya, syarat pelaksanaan kurban. Jadi syarat pelaksanaan penyembelihan hewan itu tidak bisa dilakukan kapan saja teman-teman. Hewan kurban itu baru dapat disembelih setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah atau pada hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha gitu ya. Dan orang yang berkurban boleh menyembelih hewan kurban mereka sendiri. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu, penyembelihan itu dapat diwakilkan kepada seorang muslim yang paham terhadap adab dan tata cara penyembelihan. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban yaitu pertama membaca bismillah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi dan menghadap ke arah kiblat yang dilanjutkan membaca takbir 3 kali. Setelah itu membaca doa untuk menyembelih hewan kurban juga perlu dicatat ya, untuk tidak memperlihatkan alat potong pada hewan kurban. Dan juga menggunakan pisau yang tajam supaya tidak menyakiti hewan kurban dan tidak boleh mematahkan leher hewan sebelum benar-benar mati. Itu adalah mungkin aturan yang sederhana kita dengarnya ya, tapi perlu diperhatikan secara seksama sekali oleh para penyembelih supaya tidak ada satu kriteria pun yang dilewatkan. Terus selanjutnya tidak hanya saat memilih hewan dan memotongnya, tapi juga syarat pembagian daging saat berkurban. Jadi tujuan dari berkurban selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk membagikannya pada orang-orang yang kurang mampu. Namun pembagian daging kurban itu tidak boleh sembarangan. Bahkan menurut para ulama, jika kalian diwajibkan untuk melakukan ibadah kurban, maka daging kurban harus seluruhnya diberikan pada orang-orang yang kurang mampu. Orang yang berkurban tersebut tidak boleh mengambil sedikit pun daging kurbannya. Dan bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban sunnah, aturan dalam pembagian daging kurban yaitu sepertiga daging bagi orang yang berkurban, sepertiga daging untuk sedekah pada seseorang yang kurang mampu berkurban, dan sepertiga daging untuk hadiah bagi siapapun yang dia inginkan. Nah, selain itu teman-teman perlu diingat juga bahwa daging, bulu atau kulit hewan kurban
pun haram untuk dijual oleh siapapun. Jadi daging yang dibagikan juga harus bersifat daging mentah dan belum diolah. Jadi itu teman-teman, kadang-kadang kan kita suka membagikan asal gitu ya, maksudnya kepada ya udah siapa deh tetangga nih yang mau gitu kan, atau ngasih ke orang-orang terdekat kita. Tapi sebenarnya secara aturan itu minimal sepertiganya tuh harus kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi tadi tuh ya kriteria apa aja kalian mendingan catat deh, atau setidaknya kalian cari tahu lebih detail lagi. Karena kan saat berkurban itu kadang-kadang sayang ya kalau misalnya kita sudah ngumpulin uang, ya kan udah membeli hewan, tapi ternyata saat menjalankan ibadahnya penyembelihan sampai pembagiannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Gitu teman-teman, dan aku juga menurut aku nih salah satu perayaan Hari Raya Idul Adha itu mengajarkan makna bukan hanya yang berkaitan dengan umat Islam saja, tapi kadang-kadang beberapa hal atau beberapa ajaran suka kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah itu mengenai aturan-aturan Idul Adha dan juga makna-makna yang mengandung di dalam Hari Raya Idul Adha. Dan aku akan balik lagi nih, masih ada informasi lainnya mengenai Idul Adha yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial, dan masih bersama aku Putri Andriana. Kita masih sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi kalau misalnya ngomong-ngomong soal Hari Raya Idul Adha, biasanya itu kan hanya dengan memotong hewan kurban. Tapi ternyata di beberapa daerah di Indonesia itu memiliki tradisi tersendiri dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, kali ini itu yang pengen aku bahas di segmen ini, apa aja sih tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang biasanya dilakukan dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha. Yang pertama ada tradisi grebek besar dari kota Yogyakarta. Tradisi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terus dilestarikan, salah satunya itu adalah grebek besar. Tradisi mengarak gunungan atau tumpukan makanan tersebut berbentuk segitiga dan tidak hanya digelar dalam perayaan Hari Raya Idul Adha saja, namun juga diselenggarakan dalam hari besar lainnya seperti peringatan Idul Fitri dan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gunungan terbuat dari berbagai macam sayuran, buah-buahan hingga hasil bumi, dan yang paling utama itu adalah olahan ketan. Ketan yang lengket mengandung makna agar hubungan antara raja dan rakyatnya itu akan semakin erat serta harmonis. Jadi memang lagi-lagi tradisi yang dilakukan bertujuan untuk mengeratkan tali silaturahmi ya, biasanya tuh antara raja dan juga antara masyarakat. Nah, dari Yogyakarta sekarang kita pindah ke Semarang yang memiliki tradisi apitan. Ini adalah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini merupakan kebiasaan para wali songo sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Idul Adha. Selain masyarakat Semarang, tradisi ini juga biasanya digelar oleh masyarakat Jawa yang ada di Demak, Grobogan, dan juga lainnya. Bahkan tradisi ini juga biasanya diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani dan ternak. Hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat ya. Dan tidak hanya gunungan yang berupa hasil tani atau arak-arakan ternak, tapi siapapun yang menyaksikan tradisi apitan ini juga akan disuguhkan dengan hiburan khas kearifan lokal. Sepintas memang tradisi ini itu rada-rada mirip dengan tradisi gerebekan di Yogyakarta. Dan menurut aku yang paling asik kalau misalnya saat kita datang ke Jogja atau Semarang gitu ya, pas banget lagi Idul Adha atau tradisinya ini tuh lagi dijalankan. Itu menurut aku sebagai nilai plus sendiri sih, kayak bonus kita liburan tapi bisa melihat tradisinya secara langsung. Nah selanjutnya dari Semarang Jogja kita pindah ke Madura yang memiliki tradisi toron atau mudik. Jadi kalau misalnya di luar Madura tradisi mudik itu hanya pada momentum Idul Fitri dan hajatan tertentu, tapi di Madura saat Idul Adha juga ada tradisi mudik yang disebut dengan tradisi toron. Toron sendiri memiliki arti turun. Turun bagi orang Madura itu bermakna turun ke bawah. Artinya orang Madura yang sedang merantau, menikah atau bekerja keluar daerah, maka mereka itu harus mudik atau pulang ke kampung halamannya. Nantinya mereka pulang ke kampung halamannya tidak lain untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Hal tersebut dilakukan oleh orang Madura supaya dapat membangun kembali tali persaudaraan demi terciptanya kekeluargaan yang erat gitu teman-teman. Jadi lagi-lagi mengajarkan untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Tradisi toron bagi orang Madura merupakan suatu keharusan apabila mempunyai bekal yang cukup, seperti memiliki kesempatan waktu untuk pulang,
memiliki ongkos atau transport, dan kondisinya itu dalam keadaan yang sehat. Selain bersilaturahmi, dalam tradisi Toron biasanya juga diisi dengan nyekar atau datang ke kuburan mendoakan para pendahulu. Dan biasanya hal ini dilakukan oleh warga Madura saat usai melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama tradisi-tradisi yang umum dijalankan pasca Idul Fitri gitu ya, setelah sholat Idul Fitri. Nah, cuma bedanya tradisi Toron ini mungkin masih ada pengecualian dengan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya sekarang kita ke Cirebon yang memiliki tradisi gamelan sekaten yang merupakan salah satu tradisi yang selalu digelar di Keraton Kasepuhan Cirebon saat Hari Raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tradisi tak lepas dari peran Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di tanah Cirebon lewat kesenian. Dan sampai sekarang tradisi itu juga masih tetap berjalan. Pelaksanaan tradisi gamelan sekaten intinya adalah membunyikan gamelan saat Hari Raya umat Islam. Dan bunyi gamelan itu dianggap menjadi penanda umat Islam merayakan hari kemenangan. Gamelan itu juga mulai dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa usai sholat Id. Bunyi gamelan akan mengalun dari pagi hingga siang hari dari Siti Inggil di Komplek Keraton Kasepuhan. Konon katanya gamelan sekaten ini merupakan rangkaian alat musik yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyiarkan Islam. Saat itu masyarakat yang menonton gamelan itu harus membayar, namun bukan membayar dengan uang ya teman-teman, melainkan membayar dengan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, karena itu gamelan itu disebut sekaten karena berasal dari kata syahadatain. Dan saat ini gamelan sekaten yang pernah digunakan oleh Sunan Gunung Jati itu telah berusia 600 tahun. Jadi memang sejarah di belakangnya itu adalah gamelan atau tradisi yang mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Jadi memang sudah biasa kalau misalnya tradisi tersebut dijalankan saat hari-hari yang dirayakan oleh umat Islam. Nah, selanjutnya kita ke salah satu wilayah yang lagi viral nih belakangan ini yang katanya terkenal horornya, yaitu kota Banyuwangi. Tapi selain terkenal horornya, mereka juga terkenal dengan tradisi mepe kasur yang ini dijalankan saat Idul Adha atau dalam bahasa Indonesia adalah jemur kasur oleh masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Glaga, Banyuwangi, Jawa Timur. Biasanya kasur yang dipakai merupakan kasur gembil yang berwarna merah dan hitam, yang mana warna merah itu artinya berani dan hitam itu artinya langgeng. Dan sebelum tradisi jemur kasur dimulai, biasanya akan diadakan tarian gandrung terlebih dahulu. Kasur kemudian akan dijemur dari pagi hingga sore hari sambil dipukul dengan rotan atau sapu lidi agar bersih. Menariknya, masyarakat secara serentak itu menjemur kasur di depan rumahnya secara bersamaan. Tradisi yang dilakukan menjelang Idul Adha ini memiliki makna untuk menolak bala dari bencana atau penyakit dan menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Pada malam harinya, masyarakat Osing juga melakukan tradisi lainnya, yaitu tumpeng sewu. Jadi ada tradisi dalam tradisi. Cuman lagi-lagi yang bikin seru menurut aku kalau ngomongin tradisi itu adalah dijalankan bersamaan dengan tetangga, keluarga. Jadi kayak rasa kebersamaannya tuh kuat banget tuh. Makanya aku tuh paling seneng kalau misalnya ngeliatin tradisi-tradisi daerah di Indonesia. Tapi dari Banyuwangi sekarang kita ke Pasuruan yang memiliki tradisi manten sapi, di mana tradisi ini dilakukan sebagai penghormatan terhadap sapi atau hewan kurban lain yang akan disembeli. Sapi yang akan dijadikan kurban dihias dengan cantik sebelum diberikan pada masjid atau panitia kurban. Acara manten sapi diawali dengan cara memandikan sapi menggunakan air kembang hingga bersih. Lalu sapi akan dihias dengan kalung bunga 7 rupa dan bagian tubuhnya ditutup dengan kain putih supaya cantik layaknya pengantin. Setelah itu, sapi nantinya akan diarak menuju masjid oleh warga setempat. Tradisi manten sapi ini semakin meriah dengan adanya ratusan ibu-ibu yang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang dilengkapi dengan bumbu dapur sebagai persiapan untuk menyembeli dan mengolah daging sapi. Nah, terus selanjutnya kita agak jauhan dikit nih. Sekarang kita pergi ke Bali. Di sana tuh ada tradisi ngejot yang menjadi kegiatan rutin umat beragama di Bali yang dilakukan untuk merayakan hari-hari penting keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha. Tradisi ini dilakukan dengan cara berbagi makanan, minuman, dan buah-buahan yang merupakan bentuk wujud syukur kepada tetangga non-muslim yang memiliki toleransi tinggi. Tradisi ngejot telah dilakukan masyarakat muslim di Bali dan tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dengan tujuan untuk mempererat rasa toleransi dalam beragama yang ada di Bali.
Selanjutnya dari Bali kita ke Maluku Tengah, ada tradisi yang namanya Kaul Negeri dan Abdau. Jadi di daerah Maluku Tengah, masyarakat negeri Tulehu juga memiliki tradisi Idul Adha yang bernama Kaul Negeri dan Abdau. Tradisi ini merupakan acara adat yang dilakukan dengan cara menggendong 3 kambing menggunakan kain oleh para pemuka adat dan agama. Biasanya acara adat ini dilakukan usai sholat Idul Adha. Kambing yang digendong dengan kain kemudian diarak mengelilingi desa sambil diiringi alunan takbir dan sholawat menuju masjid. Kambing dan hewan kurban lainnya kemudian disembeli selepas asar dan ini merupakan kaul negeri untuk menolak bala dan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi negeri Tulehu dan masyarakat setempat. Tapi perlu diketahui tradisi tersebut sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu setelah terbentuknya pemerintahan otonom yang bersyariat Islam sekitar 1600 Masehi dan diselenggarakan secara terus-menerus hingga saat ini. Happy deh kalau misalnya dengerin ada tradisi di Indonesia yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu gitu, tapi masih dijalankan sampai saat ini. Tandanya memang bondingnya tuh sangat kuat gitu ya. Maksudnya tradisi hasil nilai dari tradisinya itu sangat melekat kuat di masyarakat. Jadi meskipun sudah beda generasi tapi tetap turun menurun. Cuma lagi-lagi kalau ngomongin soal tradisi yang kita ambil itu adalah positifnya ya. Kayak misalnya tadi nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, silaturahmi. Jadi kita ambil positifnya aja, yang buruk kita buang lagi-lagi. Apalagi di hari raya keagamaan gitu ya. Pastikan maksudnya adanya hari besar ini tuh tidak lagi tujuannya adalah untuk mengingatkan kita akan ajaran-ajaran agama Islam yang harus kita patuhi. Gitu teman-teman, tadi wah ternyata tradisi di Indonesia tuh banyak banget ya dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Mungkin sebenarnya masih banyak tradisi lain yang belum aku bahas di sini. Kalau teman-teman mau sharing juga boleh banget biar kita tuh sama-sama saling ngasih informasi. Jadi buat kalian terus bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.